Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tokoh merupakan salah satu unsur intrinsik dalam teks fiksi. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan sangat mempengaruhi alur cerita. Sedangkan tokoh tambahan hanya mendampingi tokoh utama dan muncul sesekali dalam alur cerita. Simaklah cerita berikut. Cerita dengan judul Putri Tangguk. Di sebuah desa di Jambi, hiduplah seorang bernama Putri Tangguk. Ia hidup sebagai petani dan memiliki sawah yang berbeda dari biasanya. Sawah Putri Tangguk dapat menumbuhkan padi dengan sangat cepat, sehingga Putri Tangguk dapat memanen padi berkali-kali dalam waktu setahun. Biasanya Putri Tangguk dibantu oleh suami dan anak-anaknya saat menggarap sawah dan memanen padi. Suatu hari, Putri Tangguk mengajak seluruh anaknya untuk ikut memanen padi di sawahnya. "Ibu, padi ini banyak sekali ya," pungkas anaknya. Setelah gerobak-gerobak terisi penuh, Putri Tangguk dan keluarganya bergegas pulang. Hujan rintik-rintik pun mulai turun dan membasahi sawah. Saat jalan pulang, Putri Tangguk pun terpleset dan merasa sangat kesal. "Aduh, licin sekali jalanan ini," keluh Putri Tangguk. Putri Tangguk kemudian menebar beras yang baru dipanennya. "Untuk apa ibu membuang-buang beras yang baru saja kita panen?" tanya anaknya. "Ini supaya jalanannya tidak licin, Nak," jawab Putri Tangguk. Ia pun kemudian menebar beras di sepanjang jalan pulang, sehingga hanya tersisa sedikit beras di gerobaknya. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguk pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguk. Kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut, sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Cerita ini ada di buku Bu Pena 4D kelas 4 ya, sumber dari Cerita Rakyat Nusantara jilid 9 penerbit Erlangga dengan penyesuaian. Berikut adalah deskripsi atau penjabaran atau penjelasan jenis, peran, dan watak dari tokoh. Putri Tangguk jenisnya adalah tokoh utama, perannya antagonis yang memiliki sifat tidak baik, yaitu boros, pemarah, dan sombong. Lalu ada anak Putri Tangguk. Anak Putri Tangguk ini merupakan tokoh tambahan, berperan sebagai protagonis dengan sifat baik dan penurut. Sedangkan kakek tua adalah tokoh tambahan juga, berperan sebagai peran protagonis, sifatnya baik dan suka menasehati. Setiap teks fiksi pasti memiliki tokoh utama, tokoh tambahan ya. Setiap tokoh tersebut pasti memiliki watak yang berbeda-beda, ada yang memiliki sifat baik, ada juga yang memiliki sifat tidak baik. Jadi, untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks fiksi itu kita harus membaca cerita sampai akhir. Apa sih unsur-unsur intrinsik? Seperti watak, seperti tokoh, nama tokoh, alurnya gitu, latarnya ya. Nah, pada saat membaca, ketika kita membaca teks fiksi, kita harus fokus pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut dalam cerita.
Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. In crocodile tears, oh, just